Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mohon izin, saya sebagai host sekaligus Pak Ades mungkin gara-gara sinyal susah masuk. Jadi untuk moderator saya wakili dulu ya, sambil nunggu Pak Ades. Alhamdulillah uh, kegiatan hari ini kita dalam penugasan kedua yang sekarang insya Allah Ibu Dede dengan materi tentang penelitian tindakan kelas. Bu Dede itu adalah Bu Dede Riandani SPD. Dia adalah sebagai guru SD Riandani ya, sebagai guru SD yang akan menyampaikan materinya. Untuk itu kami persilahkan untuk Bu Dede untuk menyampaikan materinya tentang penelitian tindakan kelas. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Pak Sutisna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai penelitian tindakan kelas ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya penelitian tindakan kelas ini mungkin sudah sering Bapak dan Ibu guru lakukan di kelas sebagai syarat untuk kenaikan pangkat atau BOS atau sertifikasi mungkin ya penelitian tindakan kelas ini. Saya memaparkan mengenai konsep dasarnya saja dan sharing berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan dari pemaparan saya ini. Penelitian tindakan kelas itu apa? Dari segi bahasa, penelitian itu artinya penyelidikan atau pencermatan. Tindakan artinya pemberian perlakuan, bisa dalam bentuk strategi pembelajaran atau metode pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu kelas yaitu tempat interaksi dengan tujuan yang sama, waktu sama, dan materi yang sama. Nah, definisi dari penelitian tindakan kelas ini menurut Suharmi Arikunto bahwa penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Lalu definisi yang lain juga dikemukakan oleh Suharjono bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelasnya sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Lalu definisi yang lain juga bahwa penelitian tindakan kelas bagi guru adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya pada mata pelajarannya dengan memberikan tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam waktu yang ditentukan atau dalam berupa siklus. Itu menurut Firdaus Mujahidin. Maksudnya di kelasnya ini adalah kelas yang diajar oleh guru yang akan melaksanakan penelitian. Jadi kelas tidak diartikan ruangan saja. Lalu tindakan ini maksudnya tindakan itu berupa teknik pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran,
pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran. Lalu siklus atau kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu bisa kualitas proses belajar ataupun kualitas hasil belajar. Ini siklus, maksudnya siklus itu waktu. Jadi minimal dalam siklus penelitian tindakan kelas itu ada satu siklus, dan dalam satu siklus itu ada 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Nah, seperti yang tadi dikemukakan bahwa siklus penelitian tindakan kelas itu, dalam satu siklus itu terdapat 4 kegiatan, yaitu perencanaan, dilanjutkan ke pelaksanaan, lalu pengamatan dan refleksi. Itu satu siklus. Dan siklus dalam penelitian tindakan kelas itu dilakukan minimal 2 siklus atau lebih. Nah, pada kegiatan perencanaan ini, perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan adalah tahap pertama dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan setelah pra penelitian tindakan kelas. Perencanaan tindakan dilakukan untuk menguji secara empiris terhadap hipotesis tindakan yang dibuat saat pra penelitian tindakan kelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah yang pertama, mengadakan pertemuan antara guru pelaksana tindakan dengan guru observer, melakukan diskusi tentang persiapan penelitian. Yang kedua, menyiapkan lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Yang ketiga, menyiapkan RPP dengan pokok bahasan yang ditentukan yang telah disusun pada persiapan pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam setiap pembelajaran. Lalu yang kelima, menyiapkan kamera dan alat tulis untuk observasi. Nah, kegiatan yang kedua adalah tahap pelaksanaan atau action, merupakan realisasi dari semua rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan tindakan tadi. Pelaksanaan ini dilakukan di dalam kelas. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, guru sebagai pelaksana tindakan melakukan aktivitas sesuai dengan RPP yang telah ditentukan. Lalu tahap ketiga, yaitu tahap pengamatan atau observation. Nah, tahap pengamatan ini berjalan beriringan bersama pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, guru dapat dibantu pihak luar dalam pelaksanaannya, sehingga bersifat kolaboratif. Namun, pihak luar tersebut atau kolaborator kita sebut hanyalah berfungsi sebagai pengamat tanpa wewenang untuk mengintervensi keputusan yang diambil. Pada tahap ini dilakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa oleh observer atau tadi kolaborator. Adapun waktunya bersamaan dengan waktu pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat aktivitas guru dan siswa menggunakan lembar observasi. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap refleksi.
pada tahap refleksi ini adalah tahap dalam memproses data yang telah diperoleh guru. Pada tahap ini, kolaborator masih berperan untuk mempertajam refleksi dan evaluasi sehingga akan menjadi sebuah masukan yang akurat guna menentukan tindakan selanjutnya atau menjadi dasar dalam penelitian tindakan kelas berikutnya. Untuk refleksi yang baik disusun dengan segera bersama kolaborator setelah selesai dilakukannya observasi dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah observasi selesai dilaksanakan. Jadi setelah dilaksanakan tadi pelaksanaan action atau pelaksanaan tindakan dan pengamatan, lalu refleksi ini dilakukan tidak dibesokkan atau tidak dinanti-nanti, tidak disimpan dulu, tapi langsung direfleksikan, diulas atau didiskusikan bersama observer atau kolaborator yang ditunjuk, sehingga hasilnya dapat diolah saat itu juga gitu untuk perencanaan siklus selanjutnya. Nah, pada tahap refleksi, guru pelaksana bersama observer yang mengamati, mengevaluasi, dan menganalisa kegiatan, kemudian merefleksi pelaksanaan pada setiap siklus tersebut. Hasil refleksi digunakan untuk merencanakan tindakan pada siklus berikutnya. Konsep dasar penelitian tindakan kelas, bahwa penelitian tindakan kelas ini bentuk penelitiannya bersifat reflektif, dalam arti mengulas secara kritis dengan melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Lalu tujuan utama dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas atau mutu pembelajaran, namun didasarkan pada hasil penelitian eksplorasi atau penelitian pendahuluan, sehingga menghasilkan suatu tindakan. Penelitian eksplorasi ini atau pendahuluan ini bisa juga kita ambil dari hasil nilai ulangan sebelumnya, atau bisa juga kita ambil dari hasil nilai ulangan akhir semester, hasil UAS sebelumnya. Karakteristik penelitian tindakan kelas, bahwa ada kesadaran guru bahwa praktek pembelajarannya perlu ditingkatkan kualitasnya. Lalu penelitiannya melalui refleksi diri, jadi ini mengulas secara kritis hasil-hasil dari pelaksanaan tindakan dan hasil pengamatan untuk diperbaiki pada kegiatan selanjutnya atau siklus selanjutnya. Lalu fokus dalam kelas, artinya fokus pada interaksi antara guru dengan siswa. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan memperbaiki pembelajaran. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini, yang pertama yaitu membuat seorang guru menjadi lebih peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di dalam kelasnya. Yang kedua, membuat seorang guru menjadi lebih reaktif dan kritis terhadap perilaku para siswanya, dan juga bagaimana sebaiknya seorang guru menghadapi siswanya. Lalu
meningkatkan tingkat profesionalitas seorang guru. Ini tingkat profesionalitas ini pada guru PNS itu untuk kenaikan pangkat itu ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam dalam PKB ini terdapat publikasi ilmiah, dan dalam publikasi ilmiah itu salah satunya ada hasil penelitian. Nah, PTK ini digunakan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Lalu membuat seorang guru menjadi lebih aktif dalam berupaya dan berinovasi, serta lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran terhadap muridnya, baik secara teknik, teori, maupun bahan ajar yang digunakannya. Selanjutnya, membuat seorang guru memperbaiki proses pembelajaran yang diberikannya sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di kelasnya. Ini sudah jelas mungkin. Lalu membantu seorang guru dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang timbul di dalam kelasnya. Lalu penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara berkesinambungan akan mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ditekankan melalui kualitas guru yang terus ditingkatkan. Sekarang mengenai perumusan masalah. Masalah dalam pembelajaran ini secara umum yang dirasakan oleh guru di kelas, ya, yaitu pembelajaran di dalam kelas itu selalu dirasa monoton atau membosankan. Itu dapat dilihat dari mungkin perilaku siswa yang enggan belajar di kelas, atau mengumpulkan tugas seenaknya, asal, atau tidak tepat waktu mungkin. Itu dapat terlihat seperti itu. Lalu strategi pembelajaran masih kurang tepat, ya, dan belum ada kolaborasi guru. Guru yang mengajar dalam mata pelajaran yang sama mungkin dapat berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi pada kelasnya, pada kelas mereka. Lalu didiskusikan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui penelitian tindakan kelas dengan menerapkan suatu metode atau suatu strategi pembelajaran sehingga dapat meningkat kualitas pembelajaran di kelasnya. Lalu yang keempat, menggunakan metode konservatif atau yang biasa metode ceramah. Jadi dalam pembelajaran di kelas, metode yang digunakan itu mungkin hanya ceramah, lalu menjelaskan materi, lalu pemberian soal, ya selesai, seperti itu. Sebenarnya kan banyak sekali metode yang dapat digunakan guru untuk digunakan dalam pembelajaran di kelasnya, jadi agar pembelajaran itu tidak monoton. Itu mungkin masalah yang secara umum dalam pembelajaran. Nah, sekarang kriteria masalah dalam penelitian tindakan kelas. Itu yang pertama, bahwa masalah yang diambil untuk penelitian tindakan kelas ini terjadinya di dalam kelas, jadi tidak di luar kelas, walaupun masih ada dalam lingkungan sekolah. Lalu masalah yang diambil dalam penelitian tindakan kelas ini berhubungan dengan mata pelajaran. Jadi masalah yang diambil itu berhubungan dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan.
bukan masalah-masalah lain yang terjadi walaupun di dalam kelas masalah itu terjadi, tapi tidak berhubungan dengan mata pelajaran, maka masalah itu tidak dapat dijadikan sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas. Lalu masalah itu merupakan wewenang guru dalam menyelesaikannya. Jadi masalah yang terjadi pada mata pelajaran dari guru yang bersangkutan itu, maka guru yang merasakannya, guru yang mengampu pada mata pelajaran itu yang berwenang untuk menyelesaikannya dengan suatu tindakan konkret. Lalu masalah itu dialami peserta didik lebih dari 50%, itu idealnya mungkin. Tapi sebenarnya masalah ini guru yang bisa merasakan, walaupun misalkan 50% atau ya sedikitnya kurang dari 50%, tapi itu merupakan masalah bagi guru, maka itu bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitian tindakan kelas. Lalu masalah ini dapat terlihat jika jam pelajarannya itu minimal 8 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Jadi 8 jam pelajaran ini mungkin 1 KD atau 1 pokok bahasan, sehingga guru dapat melihat atau merasakan bahwa ada suatu masalah pada pembelajaran pada pokok bahasan tersebut. Itu dapat terlihat dari hasil nilai ulangan siswa pada pokok bahasan tersebut. Begitu. Nah, secara umum masalah dalam penelitian tindakan kelas ini tadi sebenarnya sudah diulas pada masalah dalam pembelajaran, yaitu masalah pada latar belakang masalah. Yang pertama, jika tujuan pembelajarannya tidak tercapai, nah itu terlihat dari hasil pembelajaran yang tidak memenuhi KKM yang telah ditentukan. Nah, atau sehingga proses pembelajarannya kurang bermutu. Gitu. Itu masalah yang secara umum terdapat dalam latar belakang masalah penelitian tindakan kelas. Ini perbandingan penelitian tindakan kelas dengan penelitian non penelitian tindakan kelas. Yang bukan penelitian tindakan kelas, jika dilihat dari aspek peneliti, pada penelitian tindakan kelas menelitinya sebagai guru, sedangkan pada penelitian non PPK maka penelitinya bisa orang luar. Lalu rencana penelitiannya itu dilakukan oleh guru pada PPK, atau mungkin rencananya dibantu oleh orang lain. Sedangkan pada non PPK itu rencana penelitiannya dilakukan oleh peneliti. Lalu munculnya masalah pada PPK itu munculnya masalah dirasakan oleh guru atau mungkin dengan dorongan orang luar. Sedangkan pada non PPK munculnya masalah itu dirasakan oleh orang luar. Lalu ciri utama pada PPK yaitu ada tindakan untuk perbaikan yang berulang, siklus tadi. Sedangkan pada non-PTK belum tentu ada tindakan perbaikan. Lalu peran guru pada PTK ini, peran guru itu sebagai peneliti, sedangkan pada non-PTK peran guru itu bisa sebagai guru atau subjek penelitian. Jadi yang menelitinya orang luar. Tempat penelitiannya sama pada PTK maupun pada non-PTK di kelas. Lalu proses pengumpulan datanya pada PTK dilakukan oleh guru sendiri atau bisa bantuan orang lain atau kolaborator tadi. Sedangkan pada non-PTK proses pengumpulan datanya dilakukan oleh peneliti. Lalu hasil penelitian pada PTK
bisa langsung dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran selanjutnya. Sedangkan pada non-PPK, hasil penelitian itu menjadi milik peneliti yang dimanfaatkan oleh peneliti itu sendiri, oleh guru ya. Jadi menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru, begitu. Sebenarnya materi penelitian tindakan kelas ini masih banyak dan terlalu luas untuk dipaparkan. Hanya saya membatasinya mungkin sampai di sini. Saya berikan kepada Pak Sutisna. Mangga Pak Sutisna. Silahkan Pak Sutisna. Silakan Pak Sutisna. Tanya 2 jam sekali.
Jangan dulu. Iya, mungkin ini ada gangguan suara eh, dari host maupun moderator, hostnya Pak Sutisna dan moderatornya Pak Desi Erika. Maka mungkin saya akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaannya,
pertanyaan dari apa perbedaan penelitian tindakan kelas 3 siklus dan 2 siklus? Penelitian sebenarnya 2 siklus atau tidak 3 siklus itu sama-sama penelitian tindakan kelas, hanya berbeda dari jumlah siklusnya saja. Pada tiap siklus itu kegiatan-kegiatannya sama. Jadi penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus, siklus pertama dan siklus kedua. Maka setelah siklus kedua itu di tahap refleksi, sampai tahap refleksi itu tidak dilanjutkan ke tahap perencanaan untuk siklus yang ketiga. Jadi pada siklus yang kedua, setelah refleksi maka dianalisis hasil refleksi pada siklus yang kedua, dianalisis secara deskriptif, digambarkan bagaimana hasil penelitiannya dan dihitung dengan menggunakan persentase, seperti itu. Oh, jadi sama-sama aja ya siklus 3 ataupun siklus 2 ya? Sama, Pak. Itu ditentukan oleh peneliti sendiri bahwa masalah yang dirasakan itu setidaknya bisa diselesaikan dalam berapa siklus. Jadi ada target untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalaupun minimal kan 2 siklus, jadi dapat terlihat hasil refleksi dari siklus yang pertama, lalu dilanjutkan ke tahap siklus yang kedua untuk perbaikan dari hasil refleksi pada siklus yang pertama. Nah, setelah pada siklus yang kedua hasil refleksinya sudah tercapai semua tujuannya atau sudah terjawab hipotesis tindakannya, rumusan masalahnya atau hipotesis tindakannya sudah terbukti, maka penelitiannya bisa dihentikan. Jadi ditargetkan untuk 2 siklus atau untuk 3 siklus. Biasanya sih 3 siklus untuk satu pokok bahasan itu, supaya waktunya sesuai, waktunya tidak terlalu lama untuk penelitian ini. Ya Bu, karena waktu mungkin ya sudah adzan maghrib ya. Sudah adzan maghrib, karena waktu sudah adzan maghrib, mungkin itu aja dulu. Mungkin ada masukan dari Fitur, dari Bu Siti atau Pak Asep, saya persilakan. Jadi kesimpulannya bahwa kalau sudah menemukan jawabannya, Ya, Pak?
Rekamannya udah bagus. Iya, Pak. Peran sudah memerankan masing-masing peran udah bagus. Terima kasih ya untuk hari ini. Selamat berbuka puasa. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih bimbingannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, udah tutup. Nah, enak. Jangan buka puasa kasadayana. Halo, Ya, halo. Ibu minta 5 detik aja ya. Ini udah ditutup. Oh iya, boleh. Udah Bu, gimana Bu?